Mars, planet merah, tetangga langit yang telah memikat manusia selama ribuan tahun. Warnanya yang merah karat, terlihat bahkan dengan mata telanjang, telah memicu banyak cerita dan mimpi. Tapi Mars lebih dari sekadar ada titik merah di langit malam kita. Mars adalah dunia tersendiri, dengan gunung berapi yang menjulang tinggi, ngarai yang luas, dan lapisan es di kutubnya. Hari ini, pemahaman kita tentang Mars berkembang pesat berkat armada penjelajah robot. Mesin-mesin pemberani ini adalah mata dan telinga kita di planet merah. Perjalanan ke Mars adalah perjalanan penemuan, sebuah pencarian untuk mengungkap rahasia tetangga langit kita. Bayangkan, mengupas lapisan-lapisan Mars seperti bawang, setiap lapisan mengungkap babak baru dalam sejarah planet ini. Lapisan terluar, kerak bumi, adalah hamparan kering dan berdebu yang dibentuk oleh banjir kuno dan tumbukan meteorit. Di bawah ini terletak mantel, wilayah batuan yang menyimpan petunjuk masa lalu Mars yang berapi-api. Di jantung Mars terletak intinya, bola besi dan nikel. Tidak seperti inti bumi yang cair, inti Mars diperkirakan sebagian besar padat, meskipun masih sangat panas. Inti padat ini adalah alasan utama mengapa Mars tidak memiliki medan magnet global, membuat permukaannya rentan terhadap radiasi luar angkasa yang keras. Memahami struktur dan komposisi interior Mars sangat penting untuk memahami evolusinya. Apakah Mars dulunya dunia air seperti bumi? Apakah pernah ada kehidupan di sana? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terkubur jauh di dalam planet ini, menunggu untuk digali. Dahulu kala, Mars mungkin adalah tempat yang sangat berbeda. Bukti menunjukkan bahwa air cair pernah mengalir di permukaannya, mengukir dasar sungai, dan menggenang di danau dan lautan yang luas. Hari ini, kita melihat sisa-sisa masa lalu yang berair ini terukir di lanskap Mars. Dasar sungai yang kering mengular di permukaan, bebatuannya yang halus dan bulat mengisyaratkan kekuatan erosif sungai-sungai kuno. Ngarai besar, seperti Valles Marineris, yang bahkan mengerdilkan Grand Canyon, berbicara tentang banjir dahsyat yang pernah melanda planet ini. Dan kemudian ada lapisan es di kutub, reservoir besar air beku dan karbon dioksida. Kapsul waktu yang dingin ini menyimpan petunjuk tentang iklim Mars di masa lalu dan bahkan dapat menyimpan bukti kehidupan mikroba purba. Pencarian akan kehidupan, dulu atau sekarang, adalah kekuatan pendorong di balik eksplorasi kita di Mars. Pemahaman kita tentang Mars terus berkembang berkat armada penjelajah robot. Pengorbit mengelilingi planet ini, mata mereka yang tajam memindai permukaan untuk mencari tanda-tanda perubahan dan mengumpulkan data berharga tentang atmosfer dan iklim Mars. Di darat, penjelajah seperti Curiosity dan Perseverance bertindak sebagai ahli geologi robot, berjalan melintasi lanskap Mars, mengebor bebatuan, dan menganalisis sampel tanah. Misi mereka untuk mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu dan membuka jalan bagi eksplorasi manusia di masa depan. Salah satu penemuan paling menarik dalam beberapa tahun terakhir adalah deteksi metana di atmosfer Mars. Metana dapat menjadi tanda aktivitas biologis, meskipun juga dapat dihasilkan oleh proses geologi. Menentukan sumber metana ini adalah prioritas utama para ilmuwan. Bagian kelima, kisah planet berkarat. Mengapa Mars disebut planet merah? Jawabannya terletak pada banyaknya besi di permukaannya. Besi ini bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida besi atau karat. Debu karat melapisi permukaan Mars, memberi rona merah khas. Tapi Mars tidak hanya merah. Lihat lebih dekat dan Anda akan menemukan palet warna yang beragam. Daerah vulkanik berwarna abu-abu tua atau hitam, sedang kawah tumbukan memperlihatkan lapisan batuan berwarna. Warna-warna Mars menceritakan kisah tentang gunung berapi, meteorit, dan erosi. Bagian keenam, pionir robot di Mars. Perjalanan kita ke Mars dimulai pada tahun 1960-an dengan misi Mariner, pesawat ruang angkasa pertama yang terbang, melintasi, dan mengorbit planet merah. Misi awal ini memberi kita pemandangan jarak dekat pertama Mars, mengungkap permukaannya yang berkawah dan atmosfernya yang tipis. Pada tahun 1970-an, misi Viking mencapai tonggak sejarah, mendarat di permukaan Mars. Pendarat Viking mengirimkan kembali gambar-gambar menakjubkan dari lanskap Mars dan melakukan eksperimen pertama untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Sejak itu, aliran misi yang stabil telah mengikuti jejak mereka, masing-masing mendorong batas pengetahuan kita dan membuka jalan bagi eksplorasi manusia di masa depan.
Dari pengorbit yang memetakan planet dalam resolusi tinggi, hingga penjelajah yang menjelajahi ngarai yang luas, dan mengebor bebatuan purba, penjelajah robot kita terus-menerus mengungkap rahasia baru tentang tetangga langit kita. Bagian ketujuh, rumah di Mars. Impian mengirim manusia ke Mars telah memikat manusia selama beberapa generasi. Tetapi mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan adalah tantangan yang menakutkan, mengharuskan kita untuk mengatasi banyak rintangan teknologi dan logistik. Salah satu tantangan terbesar adalah perjalanan panjang ke Mars, yang akan membuat astronot terpapar nivisomes yang berpanjangan dan radiasi berbahaya dari matahari. Begitu berada di Mars, para astronot harus berhadapan dengan atmosfer planet yang tipis, suhu ekstrem, dan kekurangan air cair. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, daya pikat Mars tidak dapat disangkal. Planet merah mewakili lompatan besar berikutnya bagi umat manusia, sebuah kesempatan untuk memperluas wawasan kita, mencari kehidupan di luar bumi, dan bahkan mungkin membangun kehadiran manusia permanen di dunia lain. Bagian ke-8, masa depan di antara bintang-bintang. Perjalanan ke Mars lebih dari sekadar upaya ilmiah. Ini adalah bukti semangat eksplorasi manusia, keinginan bawaan kita untuk mendorong batas pengetahuan dan menjelajahi hal yang tidak diketahui. Saat kita berdiri di puncak petualangan besar berikutnya ini, penting untuk diingat bahwa masa depan Mars tidak ditentukan sebelumnya. Terserah kita, sebagai penjaga planet kita dan penjelajah kosmos, untuk membentuk takdir Mars. Akankah kita memilih untuk melangkah dengan ringan, melestarikan planet merah sebagai laboratorium ilmiah yang murni? Atau akankah kita berusaha untuk mengubahnya, mengubah Mars menjadi rumah kedua bagi umat manusia? Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan nasib Mars untuk generasi yang akan datang. Marilah kita memilih dengan bijak, karena masa depan umat manusia di antara bintang-bintang mungkin bergantung padanya.